Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 mau mengerjakan mata kuliah Pancasila tentang wawancara kepada RT. Mungkin mohon maaf Bapak sebelumnya, ini poin-poin yang kami bakal tanyakan kepada Bapak. Di sini bagaimana kondisi kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat saat ini? Mungkin itu Pak, boleh dijawab sama Bapak? Masalah gotong royong Iya, memang sekarang sudah mulai berkurang mulai berkurang gitu. Jadi masih harus ada instruksi gitu ya, atau secara ajakan massa. Jadi belum bisa mandiri masing-masing secara langsung, misalnya merasa sudah jadi kewajiban tiap minggu atau tidak. Jadi seandainya diserukan baru mau gitu gotong royong. Jadi semacam gotong royong itu masih sebatas diseru saja dan diajak. Iya. Jadi tidak ada secara sendirilah, belum sampai situ. Ya mungkin kalau buat sekarang itu belum ada gotong royong yang harus tiap hari atau tiap minggu dijadwalkan ya Pak ya. Ya, Dikarenakan kayaknya di kampung ini itu emang udah aman Pak, udah aman dari rampok atau gimana lah gitu ya. Karena kan suka ada pemuda-pemuda yang ada yang gadang gitu Pak ya. Jadi ketemu gitu di tempat ini tuh, jadi aman lah kayaknya Pak gitu ya. Apa saja contoh kegiatan yang masih rutin dilakukan secara gotong royong? yang sampai saat ini kontinu dan konsisten ya, itu bersih-bersih masjid dan madrasah. Iya Mas. Jadi tiap hari Kamis ibu-ibu semuanya gitu bergiliran. Alhamdulillah. Jadi ada jadwal tiap minggu itu bergiliran tiap hari Kamis gitu. Jadi bersih-bersih di setiap masjid dan area madrasah. Alhamdulillah itu tiap Kamis itu rutin itu. Udah jadi kebiasaan, udah terjadwal lah, alhamdulillah. Sini itu bapak-bapak, ibu-ibu sama anak mudanya, terutama kalau tiap hari maupun tiap minggu itu jadi aktif tentang kebersihan masjid bareng-bareng, Iya. tentang kebersihan madrasah bareng-bareng. Jadi di sebanding gotong royong kadang ada kadang enggak itu, Yang sudah rutin mah itu. iya yang sudah rutin itu tentang Masjid dan madrasah. masjid madrasah. Jadi diurus bersama masyarakat setempat semuanya gitu. Ibu-ibu lah, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Pertanyaan ketiga, apakah warga masih antusias untuk ikut serta, dan apa alasan mereka jika partisipasinya menurun? Alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi ya. Pertama, gotong royong membuat gapura di depan gang, terus bersih-bersih semuanya, itu alhamdulillah. Dan juga memberikan kesan keindahan dengan aneka ragam gitu ya. Bisa kembali bendera ya dari sampai gang sampai sini itu penuh semuanya. Oh, itu penuh. Nah, itu antusiasme tahunan yang merayakan Agustusan gitu. Iya. Nah, untuk yang lainnya itu mungkin sebatas misalkan ada program ataupun ada yang sudah urgent, misalkan terlalu balak, misalkan terlalu banyak lah sampahnya, baru itu gotong royong. Kalau semacam hal-hal seperti kecil inilah masing-masing bisa aja sendiri. Iya. Sendiri. Seperti itu kan alhamdulillah. Apa yang disampaikan dari Bapak RT kepada kami semua. Di sisi lain tentang pertahunan, seperti ada Agustusan sama yang lainnya, itu suka ada gotong royong yang mendadak, tetapi kedadakan itu sangat antusias. Bagus sekali, seperti membuat gapura, membuat apa Ya. Pak? Kita namanya aneka hiasan, Aneka hiasan seperti bendera buat 17 Agustus yang besar maupun yang kecilnya itu Sampai dari ke jalan ya, sampai ujung utama itu penuh di sini. Ya, penuh kayak di sini, kayak bagus lah gitu, kayak terowongan sini gitu sampai sana, lampu-lampu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang barusan. Faktor apa saja yang membuat budaya gotong royong tetap bertahan atau justru menghilang di daerah ini Pak? Kalau sampai menghilang tidak ya, cuma yang menjadikan faktor penentu itu biasanya
di sini itu pertama ya harus ada yang menyeru, kemudian harus ada memang semacam ajakan dari tokoh masyarakat, RT dan juga ketua DKM. Maksudnya karena orang di sini kan sangat religi ya. Jadi kalau ketua DKM atau tokoh agama itu bersatu dengan RT ya, itu biasanya suka datang gitu, antusias gitu ya. Tapi kalau cuma pihak aja, misalkan cuma RT aja, itu kadang-kadang terbentur kerjaan, ada kerja, ada yang selama ada yang kuliah kemana-mana sulit ya. Tapi kalau hari libur insya Allah ada ya. Ya baik Bapak, terima kasih. Jadi intinya di sini itu kalau ada acara tentang religi, tentang keagamaan seperti membersihkan masjid, membersihkan madrasah, itu paling nomor satu Ya. teman-teman. Dikarenakan di sini itu sebutnya itu kampung religi, Ya. kampung yang masih aktif di dalam agama Islam, terutama bagi anak-anak muda, kaum muda yang dilatih sama orang tua untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dari tahun 90-an itu saya masih muda dulu, itu namanya ada pengajian muda-mudi, sampai sekarang bertahan. Yang lain udah nggak ada muda-mudi. Muda-mudi itu Pak dilaksanakannya apa per minggu? Malam minggu aja. Oh, malam minggu. Khusus muda-mudi. Jadi mantap guys. Pokoknya mah di welcome Bapak RT di sini mah. Well. Dan satu lagi yang mau kami tanyakan di sini, bagaimana peran Bapak atau Ibu selaku tokoh masyarakat dalam mengajak warga untuk tetap bergotong royong? Kita melihat kondisi keadaan apabila memang ada tempat umum yang perlu dibersihkan, itu baru sifatnya gotong royong. Tapi kalau yang di sarana atau area masing-masing itu cukup masing-masing keluarga aja. Misalkan ada depan rumahnya sampai rumahnya, tapi kalau ada misalkan di jalan itu ya, jalan utama itu ya, jalan itu perlu Ya, bantuan sama-sama tenaga lain gitu. ya gitu, baru sama-sama. Kalau nggak perlu udah misalnya udah urgent lah, udah sangat lebat pohonnya ataupun ikutnya lah, baru kita gotong royong. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang saya tanyakan kepada Bapak dari soal semuanya ini. Mohon maaf sekali lagi kami datang ke sini dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dari kampus STPC, sudah mengganggu waktu Bapak untuk sekali ini, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Dan kami meminta kepada Bapak untuk motivasi bagi kami semua. Pesan dan kesan apa mau yang Bapak titipkan atau berikan kepada kami, sehingga kami yang sedang kuliah ini belajarnya meyakin terus berjalan. Mungkin sebagai orang tua ya, pertama orang tua, kedua sebagai masyarakat, Bapak berharap adik-adik yang mahasiswa itu belajarlah yang giat, yang sungguh-sungguh. Jadi carilah ilmu yang benar-benar dalam masa pendidikan, dan nanti setelah selesai pendidikan itu baru abdikan. Jadi ada pendidikan yang ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan nantinya. Jadi jangan sampai udah kuliah itu kembali lagi seperti orang nggak sekolah gitu ya. Bapak baru tuh sepertinya ingin harapan itu setelah sekolah lulus gitu nanti pengabdian lah. Itu baik berupa yang terbaik itu adalah bisa menciptakan kerja itu. Jadi ilmu yang dapat itu amalkan, dan bahkan kalau bisa itu kembangkan gitu. Jadi jangan setelah lulus pendidikan cukup dengan kerja sudah selesai. Kita harapnya itu ilmu yang sudah dapat di sekolah itu diamalkan di masyarakat. Terima kasih Bapak atas masukan sama pesan kesan untuk kami semua. Sungguh sangat berharga untuk kita-kita yang masa-masa sedang belajar. Sekali lagi mohon maaf atas pengunjungan kami ke sini bila sudah mengganggu Bapak. Baik teman-teman, cukup sekian dari kami kelompok 3 selaku mata kuliah Pancasila. Di sini ada Aji, Bil, maju. Di sini ada Nabil. Bon. Saya Irfan. Zain. Saya Zain. Bapak. Pak RT.